Nah, di kuadran rezeki ini secara materi kawan-kawan, kita memformulasikan empat ini, ya. Spiritual, emas, kita pengen nitip ada edukasi emas untuk teman-teman semua. Ya, pesan kami, pesan saya secara pribadi adalah kalau bisa teman-teman mulailah menabung emas. Gimana caranya gitu ya? Mulailah menyimpan uang dengan emas ya. Kenapa? Ya ini tantangan kita nanti teman-teman. Selain kita itu mewujudkan sunnah Nabi, itu bagian dalam saving keuangan kita ya. Nanti kita sudah kerja atau kemudian berbisnis jauh panjang gitu ya, kali lebar, kali tinggi, tapi kemudian uang kita tergerus sama inflasi. Nah, untuk menjaga itu semua itu kita perlu nabung emas. Ya, 300.000 misalkan atau berapa. Yang penting mulai disisihkan. Kemudian mulailah belajar digital marketing. Ya, mulailah belajar digital marketing. Kemudian sedikit-sedikit tentang AI. Ya, sedikit-sedikit tentang AI. Saya baru belajar tentang bagaimana membuat foto, bikin foto dengan artis gitu ya, yang lagi tren ya. Bisa pikir-pikir eh, apa ya namanya, duitnya di mana gitu ya, langsung langsung bisa monetis itu di mana gitu. Kecuali kalau saya bikin kelas untuk teman-teman bikin begitu. Tapi teman-teman yang sudah ikut begitu atau bisa bikin edit video atau foto ya yang seperti itu, cara monetisnya berikutnya itu bagaimana gitu. Ini yang kadang itu kita pikirkan kawan-kawan. Kita tidak pengen FOMO gitu ya, tidak ingin FOMO ikut-ikutan. Oh ini ada AI gitu ya. Tapi AI yang bagaimana nah gitu. Tidak semua AI kita harus hajar teman-teman, harus kita pelajar apa namanya, kita edukasikan. Nah ini tentang digital marketing. Ya fokus pada malam hari ini ya secara pembahasan kita membahas tentang digital marketing. Digital marketing itu apa teman-teman? Digital marketing itu adalah skill sebenarnya kalau menurut saya. Skill untuk, ini istilah saya ya kawan-kawan ya, untuk bisa terhubung dengan calon customer. Ya, dengan calon customer. Itu adalah bagian daripada digital marketing. Skillnya. Ya, ini istilah saya sekali lagi ya, istilah saya untuk memudahkan saja. Ya, dengan menggunakan pelantaraan internet dan komunikasi digital. Komunikasi digital itu apa? Bisa melalui email, bisa melalui sosial media, atau bisa melalui iklan berbayar, gitu ya. Email, teman-teman tahu ya email itu bahasa elektronik mail, ya. Kemudian sosial media kita tahu banyak ya, ada sosial media yang sifatnya instant messaging atau kemudian ada sosial media beneran, ada Facebook, TikTok ya dan seterusnya. Kemudian iklan berbayar kayak Facebook Ad, ya, kemudian YouTube Ad, kemudian TikTok Ad itu adalah bagian dari sini. Nah, ketika kemudian dari sini ya tujuannya apa ya komunikasi dengan customer yang tujuannya adalah mendapatkan cuan. Nah, gitu teman-teman. Pada dasarnya intinya kalau menurut saya itu sederhana. Ya, kenapa sih Mas bingung-bingung repot-repot membuat website kuadran rezeki gitu ya? Sebenarnya tujuannya cuma satu, teman-teman. Ya, bisa mendatangkan duit. Cuma yang jadi persoalan itu adalah di era digital seperti saat ini, ya, untuk ikhtiar mendapatkan duit itu ternyata mengalami perkembangan yang luar biasa. Gitu. Nah, menurut kita yang saat ini kita berpikirnya tidak hanya untuk personal ya teman-teman. Kalau personal aja, alhamdulillah bisa. Ya, cukup kita itu membagikan link, kemudian nanti ada kita jualan misalkan e-book gitu ya, kita hargai berapa, kita beli berapa, kita jual berapa, itu insya Allah bisa teman-teman. Tapi yang seperti itu kan kita pengennya juga berbagi sosial gitu ya. Makanya kemudian kita berpikirnya itu adalah dengan website. Nah teman-teman tidak perlu berwebsite dulu gitu ya. Menurut saya belum belum dulu gitu ya. Kecuali kalau memang sudah siap. Nah contohnya misalnya digital marketing itu ternyata banyak ini poin-poinnya. Ada SEO teman-teman. Ya, waktu kami belajar di Kampo Blogger di Menowo itu belajar tentang ini, kawan-kawan.
Kemudian ada content marketing, ada social marketing, social media marketing ya. Kemudian zaman dulu itu banyak yang PPC ya, pay per click. Jadi ketika kemudian ngeklik dapat komisi. Ya hari ini dapat berapa maka dapat berapa gitu ya. Kita ngekliknya berapa nanti dapat komisi berapa gitu ya. Nah itu pay per click gitu ya. Di bulan kemarin, di beberapa tahun kemarin itu cukup trending ya sebenarnya, cukup banyak ya, cukup viral gitu ya. Contoh misalnya tentang VTube gitu ya. Itu sebenarnya aplikasi berbasis eh, pengembangan dari pay per click gitu ya. Tapi dia itu mungkin istilahnya bukan pay per click tapi pay per view ya, PPV gitu. Jadi ada pay per click, ada pay per lead ya, banyak teman-teman ini ya. Adik-adiknya itu banyak, ada pay per click, ada pay per lead, ada pay per view, ada pay per macam-macam gitu ya. Nah, ini biasanya ya begitu ya, biasanya begitu, banyak iklan, banyak ini, nonton ini iklan gitu. Kemudian yang kelima adalah search engine marketing. Ini maksudnya adalah kita memanfaatkan kode tertentu atau istilahnya itu mengoptimasi sosial media kita gitu. Misalnya dicari pakar internet marketing itu ketemunya siapa gitu ya. Maaf ini tadi keliru ya. Ini bukan yang berbayar kawan-kawan ya. Bukan yang berbayar, tapi sosial media kita itu dicari. Ya, kawan-kawan saya dulu seorang terapis ya. Seorang terapis, kalau misalnya di sosial media itu kawan-kawan cari terapis ya atau terapi cinta ikhlas, itu nanti akan ngarahnya ke saya. Ya, dan sering kali itu tanya, "Mas mau terapi, Mas, terapi." Maaf, terapinya tutup. Gitu kawan-kawan. Maaf ini tadi harusnya begitu penjelasannya. Ya, bukan yang berbayar. Kemudian instant messaging marketing. Nah, ini contohnya adalah WA, Telegram, ya, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Ya, teman-teman bisa kembangkan nanti. Ya, kemudian yang ketujuh adalah affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu adalah bagian daripada digital marketing. Kemudian ada email marketing. Email marketing itu ternyata kalau kemudian kita pelajari ilmunya juga ada, kawan-kawan. Kita perlu untuk menggunakan email marketing. Nah, kawan-kawan mau yang mana dulu nih? Dari 8 ini petanya. Mau dihajar semua. Mau dipelajari semua, mau dipraktekkan semua. Belajar itu kalau menurut saya berbeda dengan praktek. Ya, belajar, praktek. Kalau kemudian teman-teman mau mempelajari semua, ya monggo gitu ya, monggo. Mau start dari mana dulu gitu. Ya. Affiliate marketing. Kalau mungkin start yang dipilih dari Pak Ardiansa tadi, kita start dari affiliate marketing. Kalau kuadran rezeki start dari mana? Di sini, teman-teman. Ya, teman-teman tidak harus ya start dari affiliate marketing, tapi menurut saya affiliate marketing itu bisa menjadi shortcut gitu, teman-teman. Komisinya itu ada gitu loh. Jadi teman-teman itu mereferensikan satu produk itu dapat komisi 30%, 40% dah lumayan. Apalagi di kuadran rezeki sampai 70%. Nah, gitu. Coba kalau kemudian teman-teman mainkan ini SEO. Masya Allah. Sebenarnya ada satu lagi ya sebenarnya tentang iklan berbayar, itu termasuk digital marketing juga itu. Tetapi yang itu kawan-kawan perlu dana juga, siap dana. Gitu ya, siap modal. Gitu. Ya, instant messaging marketing juga boleh teman-teman. Tapi teman-teman perlu langganan tool juga dulu. Jadi perlu langganan tool WA-nya dulu, kemudian kawan-kawan perlu belajar. Tapi kalau kemudian mau start dari sini juga nggak masalah gitu ya, boleh. Langsung jualan produk sendiri. Ya. Jadi monggo nih, teman-teman mau dari mana dulu. Kalau memang saat ini posisinya lagi belum ada produk yang mau dijual, kemudian teman-teman juga perlu ada masukan-masukan, ya inputan-inputan, saran kami adalah affiliate marketing. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya produk, oh saya mau main email marketing aja mas, ya sudah, teman-teman main email marketing. Atau misalnya saya jualan di WA aja mas, saya produknya bagus kok ini misalkan, nah sudah jualan aja di WA.
Gitu teman-teman. Ya monggo. Mana yang paling mudah ya. Tapi ini adalah peta kita. Jadi ada beberapa yang bisa kita pilih terlebih dahulu untuk kita fokusin. Ya, kalau kemudian teman-teman mau semua, ya ini jadi tantangan gitu, kawan-kawan. Ya, beberapa poin biasanya disiapkan di affiliate marketing, di antaranya konten ini juga disiapin. Teman-teman misalnya tidak mengerti tentang Facebook, ya kita akan diskusi dulu tentang Facebook, gitu ya. Facebook saat ini, Masya Allah ya, Subhanallah ya. Algoritmanya Masya Allah luar biasa nih. Perubahannya cukup drastis ya teman-teman. Ya, makanya kemudian malah justru emak-emak ini kalau pengen belajar tentang Facebook Pro itu emak-emak ya. Saat ini yang sedang di-push algoritmanya Facebook misalkan itu adalah yang berhubungan dengan Facebook Pro. Entah postingan video, entah postingan gambar, entah kemudian copywriting. Yang ada copywritingnya, ada yang tulisannya gitu. Nah, itu ngarahnya ke sana, teman-teman. Ya, kadang berubah-ubah. Dulu Facebook pernah zaman kami masih menekuni Facebook secara full itu di ini teman-teman, bikin video live gitu. Kalau video live itu sebentar langsung semuanya itu banyak yang nonton dulu itu. Sekarang enggak. Ya, saya bandingkan bikin video live di Facebook sama di TikTok itu jauh banget. Nah itu teman-teman. Nanti silahkan algoritmanya itu berubah-ubah. Tantangannya itu. Nah affiliate marketing kita memilih website kita seperti tadi yang kita ceritakan itu tidak berbasis WordPress teman-teman. Kenapa? Karena di dalam WordPress itu juga banyak perubahan. Jadi supaya tidak terlalu banyak berubah. Ya tampilannya kurang lebih begitu-begitu saja, tidak ada banyak variasi gitu. Tetapi yang penting teman-teman dapat cuan. Itu yang menjadi pemikiran kita saat itu ketika kemudian kita memilih website ini. Lalu bagaimana Mas? Lalu bagaimana ya? Semua kembali ke teman-teman. Ya. Tapi paling tidak kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, itu harus siap 4 hal ini. Ya, saran kami. Ya, 4 hal ini. Apa itu? Yang pertama target. Jadi kita perlu punya target, teman-teman. Ya, perlu untuk menetapkan target. Targetnya itu berapa? 1 juta, ya, 2 juta, 3 juta, atau berapa? Itu kalau menurut saya perlu ada target. Jangan mengalir saja. Ya, jangan mengalir saja. Targetnya berupa uang boleh, berupa lead boleh. Lead itu berarti kita mendatangkan orang, ya kan? Atau orang itu kita masukkan ke dalam kolam kita. Mulai belajar membangun kolam di WA marketing misalkan, di WA misalkan, atau di Telegram misalnya. Dan itu harus dipantau. Ya, saya pun juga memantau. Dan ini menjadi PR kita, ya. Nah, itu dipelajari hari ini dapat berapa, hari ini mendatangkan berapa. Gitu. Kemudian yang berikutnya strategi yang mau dipakai itu pakai cara yang mana? Pakai strategi apa? Gitu. Pakai WA marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, TikTok marketing. Semuanya mau dipakai. Ya monggo, silakan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini nanti berhubungan dengan target, ya. Produknya bukan. Targetnya kita dapat income berapa, kemudian nanti calon customernya ini ada nggak? Calon customernya ini ada nggak? Ya. Calon pembelinya ada nggak? Dan bagaimana cara meraihnya itu kita pakai strategi. Oh, mereka itu paling banyak di WA. Berarti strategi yang kita gunakan adalah WA marketing. Oh, paling banyak mereka itu di Facebook. Berarti strategi yang kita pilih adalah Facebook marketing. Begitu teman-teman. Jadi pembeli kita di mana? Nah, kemudian yang berikutnya, ini pasti ada cost. Ya, ada biaya. Biaya yang diperlukan untuk mewujudkan dua ini, target sama strategi. Ketika kemudian strategi sudah dipilih, teman-teman pasti akan mengeluarkan cost atau biaya. Jangan dibayangkan ya bahwa Mas ujung-ujungnya jualan kelas. Oh enggak kawan-kawan. Itu ketika kemudian teman-teman itu beli kelas, itu pada dasarnya adalah bagian dari cost. Ya, bikin shortcut gitu loh. Kenapa kemudian kita menyarankan itu kalau ada kelas berbayar ikuti saja? Itu adalah
Jangan seperti saya. Saya dulu nabrak-nabrak teman-teman. Ya kalau mungkin dihitung biaya saya, kos saya untuk mempelajari tentang digital marketing, kemudian mempelajari tentang website, membership, itu biayanya banyak banget teman-teman. Banyak banget, mungkin 50 juta itu sudah habis itu. Belum kalau kemudian kita mau belajar di YouTube. Ya, kita mau belajar di YouTube. Cara bikin website. Nah, itu biasanya saya pelajari semua teman-teman. Cara bikin website, website ini, cara bangunnya begini. Ini pakai LMS apa? LMS-nya itu pakai misalnya plugin tutor LMS, kemudian ada lagi pakai LearnPress, ini pakai pakai satunya lagi itu Press atau apa ya namanya. Nah, jadi gitu teman-teman kita pelajari. Oh kalau pakai LearnPress kayak gini. Ya, kalau kemudian pakai LMS begini, cara monetisasinya itu begini, harus dikonekkan plugin ini gitu. Saya dulu belajar begitu teman-teman, dan itu lama banget asli. Nggak punya guru, walaupun kemudian akhirnya kita ngarahkan ya belajar juga ke Kampung Menawa, tapi di Kampung Menawa yang diajari tentang riset, riset ya kebanyakan tentang riset, riset kata kunci ini. Kalau kemudian kita pengen karena di sana itu lebih fokusnya di sini kawan-kawan, di sini di poin yang pertama search engine optimization ya optimization ini di SEO-nya. Jadi lebih banyak mempelajari itu. Jadi biayanya cukup banyak teman-teman. Kemudian saya bikin website oh ini tampilannya begini, saya harus ya belajar tentang sedikit-sedikit tentang coding, belajar tentang Elementor. Masya Allah kawan-kawan, belajarnya luar biasa. Wah males bikin kayak gitu. Akhirnya beli apa? Beli template. Template ini nggak cocok, template ini nggak cocok, template ini nggak cocok gitu ya. Luar biasa teman-teman. Ya kemudian pakai tool, tool ini, tool itu, tool ini, tool itu gitu ya. Banyak banget toolnya. Nah nanti teman-teman juga begitu. Toolnya ini dalam rangka apa? Untuk mendukung ketiga ini, mendukung biaya operasional ini paling tidak. Nanti toolnya ini bisa diwujudkan gitu loh teman-teman. Jadi jangan antipati kalau kemudian berbayar lah. Berbayarnya ini untuk apa gitu. Teman-teman harus hitung tuh. Ya, tapi kalau kemudian berbayarnya ini cukup besar ya saya sarankan jangan ya. Jadi jangan buang-buang duit. Ya. Kalau kemudian di kuadransi bagaimana Mas? Ya, biayanya ini akan kita kembalikan teman-teman ke teman-teman affiliate sampai ke 70%. Jadi kita cuma ambil 30% teman-teman. Makanya kemudian kita berbagi, kemudian pengen mendesain sedemikian rupa itu ya kita pengennya adalah ya gimana gitu loh ya kita menjadi alternatif penghasilan itu kawan-kawan. Tapi saran kami untuk kawan-kawan yang saat ini mulai belajar ya dipilah dan dipilih. Yang penting ya saran kita sesuai nih target sama strateginya. Ya. Teman-teman apakah boleh misalkan pakai Facebook Ads? Boleh. Asalkan target dan strateginya ini masuk. Gitu ya. Kemarin saya sempat diskusi sama seorang teman ya. Dia bilang begini, Mas, saya enggak ada nih budget untuk promosi 10 juta. Gitu ya. Kayaknya terlalu besar Mas 10 juta itu. Ya, kebetulan kita diskusi ada satu majalah kawan-kawan. Ya, ada satu majalah yang bisa dimanfaatkan untuk promosi. Promosinya itu bisa untuk seluruh Indonesia. Saya kembalikan 10 juta itu biaya promosi murah atau tidak. Itu tergantung pada income-nya. Tergantung pada output yang dihasilkan. Kalau 10 juta teman-teman bisa menghasilkan 100 juta kan lumayan. Mending begitu aja kan. Nah kalau kemudian tidak menghasilkan kawan-kawan lah itu yang jadi PR. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sudah ikut belajar, ya, anggap aja ikut apa gitu ya, 100.000, kira-kira income yang ingin kita dapatkan dari uang 100.000 dapatnya berapa? Ya, itu mahal atau tidak? Nah gitu. Kalau kemudian bisa menghasilkan jauh lebih besar, ya insya Allah murah teman-teman. Gitu loh. Dan kita ya pengen berdiskusi di situ.
ya. Nah, berikutnya masih ada lagi. Berikutnya tentang digital marketing dilihat dari segi aktivitasnya. Ternyata digital marketing dari aktivitasnya juga banyak, teman-teman. Ya, tadi dilihat dari fokus yang kita pingini, ya. Misalnya satu fokus saja yang di sini, ya, yang di sini teman-teman mengambil yang mana nih misalnya? Tadi kayak Pak Ardiansa mengambil yang affiliate marketing. Affiliate marketing itu nanti kalau dirinci, teman-teman, itu nanti kurang lebih akan muncul seperti ini. Gitu. Jadi ketika di Zoom, oh ternyata aktivitasnya affiliate marketing itu di dalamnya banyak. Gitu, kawan-kawan. Ya, sama dengan yang lain, dengan bagian yang di sebelah tadi. Pasti akan seperti itu. Ya, minimal ini mungkin akan muncul ya. Satu atau dua bagian. Ya, satu atau dua bagian itu pasti akan muncul di sini. Contoh misalnya packing atau admin. Packing atau admin. Ini yang berhubungan dengan produknya adalah produk fisik. Kalau misalnya kita jualan produk fisik, pasti akan ada hubungannya sama packing, ada hubungannya sama admin. Kemudian konten marketing. Nah, ini pasti, teman-teman. Programnya program apa? Ya. Program interaksi kah? Program closing kah? Program launching kah? Ya. Nah, gitu, teman-teman. Jadi banyak ya, konten itu ternyata harus disiapkan itu banyak, tidak cuma satu. Ya. Kemudian sosial media. Medianya yang tadi mau dipakai yang mana? Itu. Nah, terlalu banyak, Mas. Sebenarnya ya itu kuncinya, teman-teman. Kuncinya itu bagaimana bisa menghasilkan uang. Ya. Cuma ketika kemudian kita ingin menghasilkan uang, terutama dari digital itu memang ada begini. Ya. Tanya, oh ternyata ini ada ini, nanti akan ketemu begini, akan ketemu begitu. Nah kita sampaikan supaya teman-teman nggak kaget. Ya level kita itu di mana? Atau kemudian kita saat ini sedang menekuni apa? Itu. Dan supaya apa ya teman-teman, efektif efisien kalau menurut saya. Karena waktu kita itu terbatas, umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Sedangkan untuk mendapatkan income, kita itu perlu cepat. Betul begitu ya? Setuju dengan saya? Jadi monggo silakan, teman-teman mau bagaimana gitu ya. Mau cari yang paling singkat. Apa nih kira-kira? Nah, jadi gitu, teman-teman. Ya nanti kemudian misalnya nanti diperlukan untuk bikin website. Teman-teman perlu nih mikirkan hosting, domain, dan seterusnya. Gitu. Akses produk. Ya, kita perlu memikirkan Google Drive. Ya, Google Drive. Aksesnya di mana? Di Google Drive, nyimpan produknya, atau di YouTube, atau di mana? Nah, ini untuk produk digital. Kalau produk fisik, nggak mungkin kita simpan di Google Drive. Kita perlu gudang. Makanya digital marketing untuk produk digital itu relatif lebih hemat biaya. Tapi kalau produknya adalah produk fisik, teman-teman perlu menyiapkan itu gudang, gitu ya. Kemudian perlu karyawan paling tidak untuk menjaga, ya dan seterusnya. Nah, kita juga perlu adanya program reseller, teman-teman. Program reseller, program affiliate. Nah, kita baru berjalan nih di bulan ini kita adakan. Nanti di bulan Mei, ini bulan Mei ya. Karena kemarin bulan April itu mundur. Akhirnya kemudian April, Mei gitu ya. 2 minggu. Nah ini insya Allah nanti di bulan Mei kita ngadakan lagi program. Nah program yang kayak gitu teman-teman kita perlu atur. Ya. Kemudian kita evaluasi. Ya. Saya sudah punya beberapa catatan nih evaluasinya. Sudah berjalan sekitar ini gitu ya. Mungkin dari segi website kita juga lagi berbenah, kemudian dari segi marketing masih kurang menyentuh gitu ya. Mungkin ya target market kita atau mungkin orang-orang yang digabung di sekitar kita ini masih ranknya itu terlalu lebar gitu ya. Nah ini bisa kita evaluasi seperti itu teman-teman. Tapi paling tidak kita perlu punya program. Entah program kita itu nanti dinamakan program reseller atau program affiliate. Di kuadran segi insya Allah nanti ada program affiliate. Teman-teman bisa manfaatkan untuk mendapatkan apa tadi? Leaderboard. Seperti itu.
Oke, itu kira-kira peta digital marketing kita. Termasuk di sini kita perlu CS juga, gitu ya. Makanya kemudian di kuadran rezeki kita memanfaatkan CS, ya, AI, ya. Untuk apa teman-teman tujuannya? Untuk membantu mengclosingkan kawan-kawan semua. Jadi kalau kemudian ada customer masuk, itu ada yang merespon duluan. Kalau kemudian saya tidak standby dengan handpay, ya karena kita lagi banyak yang dikerjain ya teman-teman. Lagi banyak yang dikerjain, lagi banyak yang disusun gitu ya. Kemudian kita juga lagi nyiapin sesuatu, ya misalnya produk baru misalkan. Nah itu dibantu sama admin ini, gitu. Admin atau CS. Nah gitu kira-kira kawan-kawan. Masih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita praktek nih sebentar untuk praktek ke CSAI kita.